Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tentang menghindari dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dosa besar dan macam-macam dosa besar, dari membunuh, liwat, LGBT, serta meminum khamar. Nah, pada pertemuan hari ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang menghindari dosa besar judi, mencuri, serta durhaka terhadap orang tua. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar yang kelima yaitu judi. Menurut Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai segala bentuk taruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diketahui sebelumnya. Sedangkan menurut syar'i, judi adalah segala bentuk permainan dengan taruhan uang maupun benda berharga lainnya, di mana yang menang yang akan mengambil uang atau benda berharga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya judi itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan. Pada ayat yang lain, pada Quran Surah Al-Isra, pada ayat yang lain, pada Quran Surah Al-A'raf ayat 33 dijelaskan bahwasanya katakanlah bahwasanya Allah itu hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya judi itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatannya syaitan. Sedangkan di ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwasanya perbuatan yang keji itu adalah perbuatan yang haram. Nah, jadi jelas bahwasanya judi itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun unsur-unsur judi itu ada 3. Yang pertama, adanya permainan. Nah, unsur dari adanya judi tersebut pasti ada kegiatan yang dilakukan, baik itu kegiatan dengan cara orang tersebut main secara langsung maupun dengan cara menonton. Misalnya main secara langsung dengan main kartu, sedangkan yang orang lain yang melakukan kegiatan atau permainan tersebut seperti menonton bola, kemudian melakukan taruhan siapa yang menang, dan apabila yang didukung kalah, maka dia akan memberikan berupa harta atau benda berharga lainnya. Unsur yang kedua ini adanya untung-untungan. Nah, adanya untung-untungan sudah jelas bahwasanya apabila adanya permainan, apabila adanya kegiatan yang dilakukan, maka itu akan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, yang ketiga itu adanya unsur taruhan. Nah, ini adalah unsur yang paling penting dalam perjudian. Apabila tidak ada taruhan, apabila cuma sekedar permainan dan adanya untung-untungan, itu tidak dinamakan dengan judi. Namun, apabila sudah didasari dengan adanya taruhan, artinya itu sudah dinamakan dengan judi. Taruhan tadi bisa berupa uang maupun benda berharga lainnya.
Adapun dampak negatif dari perbuatan judi, itu yang pertama, judi itu adalah perbuatan syaitan. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya syaitan itu adalah musuh manusia untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, judi itu adalah perbuatan yang keji, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Kemudian, judi itu merusak ukhuwah. Mengapa? Karena tadi kan ada yang untung dan ada yang rugi, untung-untungan. Nah, orang yang kalah artinya dia sedang rugi. Nah, orang yang rugi itu akan merasa kecewa dan akan merasa rugi karena dia memberikan uang kepada orang lain secara cuma-cuma karena dia kalah dalam permainan judi tadi. Nah, sehingga dia akan merasa kecewa dan dia akan membenci orang yang sudah mengalahkannya tadi. Kemudian judi ini menghilangkan semangat untuk bekerja. Nah, sudah jelas bahwasanya orang yang ingin mendapatkan harta dengan jalan pintas, itu orang tersebut akan malas untuk bekerja karena dia berpikir bahwasanya dengan cuma main, dengan cuma duduk dia bisa mendapatkan harta dengan banyak, dengan tanpa lelah, cuma duduk bermain dia akan mendapatkan harta yang banyak. Nah, jadi judi itu dapat menghilangkan semangat dalam bekerja. Dosa besar yang keenam yakni mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut syara, mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf untuk mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab dan diambil dari tempat persembunyiannya, serta orang yang mengambil harta tersebut tidak memiliki andil kepemilikan terhadap harta yang dimilikinya. Adapun dampak negatif dari perbuatan mencuri ini dapat dirasakan oleh dua belah pihak. Yang pertama, pihak pelaku, dan yang kedua, pihak korban atau masyarakat. Bagi pihak pelaku akan merasa dikejar oleh rasa-rasa bersalah. Nah, jadi pelaku ini akan merasa bersalah dan dia takut apabila perbuatannya terbongkar. Kemudian, apabila perbuatannya terbongkar, maka dia akan dijatuhi hukuman oleh negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang ketiga, orang yang melakukan pencurian akan tercemar nama baiknya. Nah, sudah dia tercemar nama baiknya, sudah dia mendapatkan hukuman. Nah, dia juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang melakukan pencurian hidupnya tidak akan tenang, nama baiknya akan tercoreng, kemudian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dampak negatif bagi korban. Si korban akan merasa kehilangan, akan merasa rugi karena hartanya diambil. Si korban juga akan merasa kecewa dan marah kepada si pencuri tersebut. Kemudian bagi masyarakat akan gelisah dan takut kalau nanti pencuri tersebut akan naik ke rumah, akan mengambil harta mereka. Nah, jadi dampak dari pencurian ini bukan hanya dirasakan oleh si pelaku, namun juga korban dan masyarakat setempat. Dosa besar yang ketujuh yaitu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang mengiringi dosa besar syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam sangat melarang durhaka kepada orang tua? Karena jasa orang tua kepada anaknya itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Jasa mereka terlalu besar untuk kita. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dengan keadaan lemah dan susah yang bertambah-tambah. Kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Kemudian setelah melahirkan kita, ibu juga menyusui dan memelihara kita hingga kita saat ini. Nah, jasa bapak pun tidak kalah besar dengan ibu. Bapak
telah mencarikan kita nafkah, memberikan kita nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita dan memenuhi segala permintaan yang kita minta. Nah, tidak heran apabila kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, karena jasa dari kedua orang tua itu sangatlah besar kepada anaknya. Adapun perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan dosa besar, yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau sebagainya, membentak dan berkata kasar kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan katakanlah perkataan yang baik kepada mereka. Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, kemudian memandang orang tua dengan sinis. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Nah, yang keempat, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Yang kelima, memberatkan mereka dengan banyak permintaan. Yang keenam, bagi laki-laki lebih mementingkan istri daripada orang tua. Dan yang terakhir, menelantarkan orang tua pada masa tua atau saat orang tua tersebut membutuhkan anaknya. Adapun dampak negatif dari perbuatan durhaka terhadap orang tua ini, yang pertama, Allah akan membenci orang yang durhaka kepada orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Nah, jadi apabila seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya dan membuat orang tua tersebut murka kepada sang anak tersebut, maka pada saat itu Allah pun murka kepadanya. Maka jangan pernah sekali-kali kalian membuat marah kedua orang tua kalian atau membuat orang tua kalian murka terhadap kalian. Nah, yang kedua, Allah akan mensegerakan azab terhadap orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, jadi orang yang durhaka kepada orang tua bukan hanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga akan disegerakan oleh Allah untuk mendapatkan azab sebelum dia wafat. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang meminum khamar, dan orang yang mendustakan qadar. Dan yang terakhir, orang yang durhaka kepada orang tua itu termasuk orang yang hina. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kehinaan, kehinaan, dan kehinaan. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Nah, dijawab oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya, namun dia tidak berbakti kepada orang tua tersebut. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang dosa besar judi, mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya judi dan mencuri itu adalah perbuatan yang keji, yang mana perbuatan keji itu adalah perbuatan syaitan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwasanya perbuatan syaitan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu berniat untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka atau menjauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar durhaka kepada orang tua itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Karena Allah akan mensegerakan azab bagi orang yang melakukan durhaka kepada orang tua, karena jasa orang tua itu sangatlah besar dan tidak dapat dibalas dengan apapun.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang mengenai dosa besar meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, serta korupsi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.